agak terkait dengan fikih ibadah. Bukan agak sih, ya terkait dengan fikih ibadah. Ustadz, bagaimana kalau ada orang sholat selesai salam langsung berdiri langsung pulang? Itu di Nganjuk sana itu. Tapi yang tanya di sini. Kemarin saya ditanya, gimana Ustadz kok ada begitu salam langsung berdiri langsung pulang? Ya jawaban enaknya lebih baik langsung pulang daripada tidak datang. Iya tuh, lebih baik jamaah langsung pulang daripada tidak jamaah. Guyone ngono, tapi tenanannya gini. Itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cocok dengan sunnah Nabi. Nabi tidak pernah itu. Sahabat juga tidak pernah. Jadi kalau panjenengan ingin menghidupkan sunnah Rasul, setelah sholat berhentilah dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, siapa yang sudah sholat baca ayat kursi, maka dia dengan surga itu dipisah hanya kematian yang menyebabkan kita belum bisa masuk surga karena belum mati. Nah, ingin segera masuk surga silahkan. Itu bahasa hadis Bukhari Muslim itu. Nabi SAW bersabda, yang memisahkan antara orang dan surga, orang yang sregep yang baca ayat kursi setelah sholat ya, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat belum kemana-mana baca ayat kursi, itu dipisahkan dengan surga. Maksudnya nikmat kubur, bukan surga Jannatul Ma'wa, bukan. Nikmat kubur itu adalah kematian. Karena belum mati ya belum merasakan. Kalau ingin merasakan matilah gitu. Tapi ya tentu bukan begitu, Nabi SAW tidak begitu. Tapi ini untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ayat kursi. Belum lagi hadis yang lain sahih juga, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, maka dia dijamin ala zimmatillah, dalam jaminan Allah sampai sholat berikutnya. Itu hadisnya sahih. Jadi nek pengen dijamin keselamatan nih, setelah ayat kursi, setelah sholat 5 waktu baca ayat kursi, belum ngalih, belum pergi kemana-mana, di situ, masih di situ. Ya kalau pindah posisi dikit-dikit ya apa-apalah ya. Kalau seperti imam kan memang sunnahnya harus menghadapnya pindah dikit. Kalau makmum misalnya maju dikit atau mundur dikit tidak apa-apa, tapi belum, tidak berdiri. Itu ayat kursi saya tes baca hanya seperempat menit, 15 detik selesai. Tidak lama kan. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu Nabi bersabda, siapa yang membaca ini dubura kulli sholatin, setiap kali sholat belum kemana-mana, maka diampuni dosanya walaupun sebesar buih lautan. Coba, buih lautan kan banyak. Buih itu untuk itu, untuk segoro ya. Untuk segoro itu kan banyak. Walaupun dosanya numpuk nguntuk, dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat belum kemana-mana, masih di situ, maka diampuni dosanya. Nah, jadi kalau penyelam sak kesusu nih, apa kesusu? Setergesa-gesanya, sak repot-repotnya, baca dulu ayat kursi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, semua empat-empatnya ini hanya 1 menit. Sudah saya cek, nek gak percaya nanti penyelam cek dewe. Wis percaya ya timbang ngecek. Itu sak menit, hanya diam sak menit, belum kemana-mana, itu besar sekali manfaatnya. Maka saya serepot-repotnya misalnya ke susu, asal gak ngimami, sedang ngimami gak mungkin ke susu ya, itu ya baca sendiri, biar imam wirid apa silakan, saya baca sendiri ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sudah pergi. Ada yang beralasan, loh itu di surah An-Nisa kan ada, setelah selesai sholat pergilah. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau sudah selesai sholat maka berzikirlah dengan berdiri atau berbaring atau duduk atau berbaring. Lu berdiri kan didulukan ke bagus. Itu ayat untuk sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Panjenengan perang karo sapa? Ayat itu, surat An-Nisa itu ada sesudah penjelasan Allah SWT tentang sholat khauf. Nek wis mari sholat, zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau
berduduk atau baring sak bisanya. Tapi itu kaitannya dengan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, bukan sholat biasa. Nabi SAW tidak pernah dalam hadis mutawatir sahih setelah sholat langsung berdiri, tidak pernah. Jadi baiknya gitu. Tapi kalau di sini enek sing ada yang setelah sholat langsung berdiri, yes ben, sing penting cek gelem jamaah. Tapi harusnya setelah ada penjelasan begini ya malu dengan diri sendiri dan malu kepada Allah SWT, diberi peluang untuk diampuni dosa-dosanya, diberi peluang untuk dijamin keselamatannya. Kok gak gelem? Kok ndak mau? Oh saya sambil berdiri. Tidak, sunnah Nabi tidak sambil berdiri. Sunnah Nabi tetap di situ hanya 1 menit. Gitu nggih. Saya yakin ndak ada di sini. Orangnya ndak ada di sini. Mungkin di sana. Jadi saya tidak mencela siapapun dan saya tidak menunjuk nama siapapun, tapi saya menjelaskan begini, ini berharap ada kesadaran untuk menerima ilmu yang baik diamalkan. Jangan dengar tapi tidak diamalkan, tahu tidak dipraktekkan. Tetap saya serukan juga kepada yang azan, tolong masih saja seperti yang sebelum saya tegur. Setelah ditegur harus berubah. Jangan memanjangkan sesuatu yang tidak panjang dalam azan itu ya. Kalau memang panjang ya panjang, tapi kalau tidak ya jangan. Masih tetap belum berubah. Tolong dikoreksi diri, kalau enggak ya menemui saya, praktekkan di depan saya supaya tahu kesalahannya. Ini supaya Al-Qadar ini tetap berlaku bahwa disinilah masjid yang paling fasih ya, masjid paling bagus dan ketat pengamalan atau pengawasan ya, pengawasan bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan yang lain.